balik lagi di Yutonime Indonesia. Kali ini Yutonime akan membahas Ultraman yang akan segera tayang atau Ultraman baru produksi dari Suburaya yang berjudul Ultraman Trigger. Oke, kali ini Yuto akan membahas beberapa detail yang sudah di-reveal oleh Suburaya Production. Suburaya Production baru saja merilis trailer dari Ultraman Trigger yang bisa kalian tonton di channel YouTube resminya Suburaya Production. Ya, seperti yang sudah Yuto bicarakan pada video-video sebelumnya, Yuto itu tidak terlalu mengikuti serial Ultraman lagi ya, terlebih lagi untuk serial-serial yang terbilang baru di era Reiwa ini. Tapi apa yang membuat Yuto akhirnya ingin membahas salah satu Ultra series terbaru ini adalah karena tema yang diusungnya. Jadi Ultraman Trigger ini punya embel-embel New Generation 3. Ya, seperti yang kita tahu, Ultraman 3 adalah salah satu Ultraman yang cukup punya banyak penggemar, termasuk juga Yuto, karena kita tahu sendiri Ultraman 3 ditayangkan di stasiun TV Indonesia. Karena itulah mungkin untuk series ini Yuto akan mengikutinya, karena mungkin untuk terakhir kali Yuto nonton Ultra series ini mungkin seingat Yuto itu di Ultraman Rubu dan Taiga. Itu pun kalau nggak salah nggak sampai tamat gitu. Dan Ultraman Trigger ini bikin Yuto kembali penasaran untuk mengikuti ceritanya. Seperti yang sudah Yuto bicarakan sebelumnya, Yuto tidak terlalu mengikuti serial Ultraman ya. Jadi kalau mungkin ada kesalahan atau ada informasi yang keliru, kalian boleh koreksi di kolom komentar. Oke, sekarang kita akan mulai dari sinopsis ceritanya. 30 juta tahun lalu dunia dilanda kegelapan yang menakutkan. Tapi kegelapan itu disegel jauh di luar angkasa oleh raksasa cahaya. Kekuatannya dihabiskan, raksasa cahaya tidur di bintang merah dan lupa waktu. Persatuan Perdamaian Terestrial bergegas untuk mengumpulkan tim ahli, yaitu God Select. Sementara Kengo Manaka hidup damai di Mars yang sekarang dijajah sebagai ahli botani. Namun kehidupan damainya tiba-tiba berakhir pada suatu hari yang naas. Kegelapan yang disegel peradaban kuno bernafas sekali lagi. Ketika monster menyerang pemukiman Mars, nasib Kengo membawanya pada sebuah pertemuan. Ia bertemu dengan raksasa cahaya yang sedang tertidur. Bagaimana pertemuan Kengo dengan raksasa cahaya akan mempengaruhi takdirnya dan takdir bumi. Raksasa cahaya terlahir kembali setelah keabadian. Namanya Ultraman Trigger. Oke, sekarang kita akan membahas protagonis utamanya. Protagonis utamanya adalah Kengo Manaka. Ia berubah menjadi Ultraman Trigger. Ia berusia 21 tahun, mempunyai kepribadian yang mudah bergaul, baik, dan pekerja keras. Ia memiliki rasa keadilan yang tinggi yang memaksanya untuk berjuang melindungi senyuman dari manusia. Dia hidup damai sebagai ahli botani di koloni Mars sampai hari ia bertemu dengan raksasa cahaya. Meskipun merasa tidak yakin dengan perubahan yang mendadak terjadi padanya,
ia menuju ke bumi untuk menjadi rekrutan terbaru dari tim ahli God Select. Kengo Manaka sendiri diperankan oleh Raiga Terasaka. Ia lahir 26 Desember 1999 di Prefektur Gifu dengan tinggi badan 175 cm, berada dalam naungan agensi Fortune Entertainment. Terinspirasi dari media hero, ia terjun ke industri hiburan pada tahun 2014. Ia memulai debutnya sebagai pengganti di grup populer yang berbasis di Nagoya, Boys and Men. Pada tahun 2017, ia berada di antara anggota pengganti yang dipilih untuk membentuk Matsuri 9 dan bergabung sebagai pemimpinnya. Menggabungkan akrobatik, terampil dalam nyanyian dan tariannya. Ia tampil tidak hanya di konser langsung, tetapi juga di variety show dan penampilan TV lainnya. Dia juga bintang dari 2 film. Ultraman Trigger akan disutradarai oleh Koichi Sakamoto. Ia lahir pada 29 September 1970. Saat ini berusia 50 tahun di Tokyo. Dia saat ini memegang kewarganegaraan Amerika dan telah bekerja sebagai sutradara di Hollywood. Dia terinspirasi oleh Jackie Chan saat kecil, berangkat untuk berkarir di dunia aksi dan mulai bekerja di Hollywood sebagai pemeran pengganti. Sebagai koordinator aksi, ia bekerja sebagai sutradara di seri Power Rangers selama bertahun-tahun. Akhirnya ia juga mengisi peran produser. Di Jepang, ia telah menyutradarai banyak seri hero tokusatsu seperti Super Sentai dan Kamen Rider. Debut menyutradarainya dalam seri Ultraman adalah film 2009 Mega Monster Battle Ultra Galaxy The Movie, di mana ia membawa ke dunia pahlawan Ultraman Zero yang sekarang populer. Pada tahun 2014, ia juga mengerjakan serial TV Ultraman Ginga S. Di antara karyanya yang paling menonjol adalah perannya sebagai sutradara di Ultraman Gid, yang merupakan heroes yang cukup populer di antara seri New Generation. Serial Ultraman Trigger ini disusun sebagai penghormatan kepada Ultraman 3 yang pertama dari 3 serial TDG di akhir 90-an yang cukup digemari, yaitu Ultraman 3, Dyna, dan Gaia, dan serta merayakan ulang tahun penayangan ke-25 tahun ini. Memiliki elemen cerita inti dari Ultraman 3 seperti legenda raksasa cahaya kuno dan penggunaan perubahan tipe pertama kali dalam seri Ultraman. Ultraman Trigger dapat dianggap sebagai 3 generasi baru dengan cerita baru. Ultraman Trigger mempunyai item transformasi bernama God Sparklance. God Sparklance sendiri bisa berubah dalam 2 bentuk. Yang pertama adalah God Sparklance Mode, lalu God Sparklance Hyper Gun Mode. Seperti namanya, God Sparklance Hyper Gun Mode ini bentuknya seperti pistol. Selain itu, alat transformasinya pun dilengkapi dengan Guts Hyper Key. Ini dibanding disebut key, ini bisa disebut lebih mirip seperti USB drive ya. Jadi mungkin kalau dilihat dari desainnya ini kayak USB drive-nya SanDisk ya. Mungkin ini terinspirasi dari Kamen Rider Double mungkin ya. Jadi di sini item inilah yang akan
menjadi item perubahan untuk Kamen Rider Trigger. Dan untuk foamnya baru di reveal 3 foam ya, menurut dari trailer yang ada. Yang pertama yaitu primary foam Ultraman Trigger bernama Ultraman Trigger Multi Type, yang kita lihat desainnya sangat mirip dengan Ultraman 3, walaupun sedikit diredesign dan menjadi lebih keren ya, lebih modern. Dan foam kedua adalah Ultraman Trigger Power Type. Di sini lebih mengutamakan kekuatan power tentunya, yang dominan berwarna merah. Sementara foam yang ketiga adalah Ultraman Trigger Sky Type. Di sini dominan dari warna Ultraman Trigger menjadi warna ungu dan biru muda. Dan ketiga foam ini menggunakan satu jenis senjata yang mempunyai beberapa mode. Senjata ini dinamakan Circle Arms. Bentuknya sendiri seperti gunting ya. Dia bisa jadi seperti pedang, bisa jadi seperti gunting, dan seperti panah. Ultraman Trigger sendiri memiliki tinggi 53 meter dan berat 44.000 ton. Dalam keterangan di web Suburaya Production sendiri, untuk semua jenis bentuknya, berat dan tingginya sama. Dan untuk info yang terakhir adalah Ultraman Trigger ini akan mulai tayang di Jepang setiap Sabtu jam 9 pagi pada tanggal 10 Juli 2021. Ya, memang masih cukup lama ya, tapi tentu waktu tidak akan terasa. Dan untuk yang di Indonesia mungkin kita bisa berharap bahwa Suburaya Production akan menayangkannya lewat channel YouTube resminya, seperti seri-seri Ultraman yang pernah ditayangkan di sana. Ya, itulah tadi info terkait dari Ultraman Trigger. Memang cukup panjang ya, karena banyak sekali info yang ada mengenai Ultraman baru yang akan tayang ini. Buat kalian yang pengen tahu info yang lebih lengkap, bisa langsung mengunjungi Suburaya stripprod.co.jp. Di sana kalian bisa mendapatkan info terkait Ultraman Trigger secara official dan tentunya lebih lengkap. Oke, sekian video kali ini. Sampai berjumpa di lain video dan thank you.